Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kak Ryu. Oke, hari ini kita masih tetap belajar mengenai aritmatika sosial. Kemarin kita sudah belajar mengenai keuntungan dan kerugian. Sekarang kita akan lanjut belajar mengenai bunga tunggal. Jadi kalau sudah mendengar kata bunga tunggal, berarti kita akan memperoleh atau membayar yang namanya uang. Sama dengan keuntungan kerugian kita terlibat dengan uang. Jadi untuk materi aritmatika sosial kita akan berkaitan dengan yang namanya uang. Kita lanjut ke bunga tunggal. Sekarang sama pertanyaannya itu, apa itu bunga tunggal? Bagaimana menghitungnya? Sekarang bunga tunggal adalah bunga uang yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besaran modalnya. Jadi bunga uang itu yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu. Nah, terus bagaimana menghitungnya? Di sini kita mempunyai 3 rumus. Kenapa dikatakan akhir jangka waktu tertentu? Karena kita akan di sini ada setelah T tahun, setelah T bulan, dan setelah T hari. Nah, terus untuk setelah T tahun ini rumusnya B sama dengan M dikali B dibagi 100 dikali T. Kemudian untuk yang T bulan, B sama dengan M dikali B dibagi 100 dikali T per 12 atau T dibagi 12. B sama dengan M dikali B dibagi 100 dikali T dibagi 365. Nah, di sini keterangannya biar kalian tahu. Jadi setelah T tahun itu maksudnya setelah waktunya setahun, kemudian ini setelah sebulan, ini setelah sehari. Nah, di sini kalau kalian sudah hafal di rumus B sama dengan M dikali B kecil dikali 100 dikali T kecil ini ya. Kalau udah tahu rumus yang setelah T tahun, kalian akan mudah memahami rumus untuk bulan dan T harinya. Kenapa? Karena ingat saja kalau bulan itu pasti dibagi 12 karena satu tahun itu 12 bulan. Jadi T-nya dibagi 12. Kemudian kalau kalian sudah tahu T bulan, mereka harus juga tahu T hari. Kenapa? Karena satu tahun itu 365 hari. Makanya di sini dibuat T dibagi 365. Jadi B besar itu adalah besaran bunga, M besar ini adalah modal, B kecil ini adalah persentase bunga, dan T itu adalah waktu. Oke, kita lanjut ke contoh soal biar lebih paham. Contoh soal 1. Di sini Uni menabung di bank sebesar 9 juta rupiah selama 4 tahun. 4 tahun ya. Apabila bunga tunggal yang diberikan bank sebesar 5% per tahun, tentukan besar bunga tunggal yang diterima Uni. Jadi kita jawab dulu. Kita cari yang diketahui. Diketahui tadi modalnya 9 juta. Kemudian T-nya itu 4 tahun. Kemudian B-nya 5%. Yang ditanya besaran bunga tunggal. Jadi di sini kita gunakan rumus apa? Yang sekarang kita gunakan rumus untuk yang T tahun. Kenapa? Karena setelah T-nya itu 4 tahun. Dan masukkan rumus B sama dengan M dikali B kecil dibagi 100 dikali T. Tinggal masukin M-nya itu tadi modalnya tadi 9 juta, terus dikali B-nya tadi 5%, terus 5 aja dibagi 100 dikali 4 tadi T ya. Kemudian B sama dengan 90.000 dikali 5 dikali 4. Dapat dari mana Kak? 90.000. Dapat dari 9 juta dibagi 100. Boleh, karena dia kali langsung dibagi. Jadi nolnya dicoret. Nah, kayak video-video selanjutnya udah Kak ajarin kan. Nolnya 2 ini dicoret. Jadi dapatlah 90.000 dikali 5 dikali 4. Lanjut, 90.000 tadi 5 kali 4 kan 20. Tinggal kita kali. Jadi B-nya dapat 1.800.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa besaran bunga yang didapat Uni itu selama 4 tahun itu adalah 1.800.000. Oke, kita lanjut ke contoh soal 2 biar kalian lebih paham.
Tapi sebelum kita lanjut dan membahas contoh soal 2 ini, kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di subscribe ya, di like dan di komen di kolom komentar. Oke, lanjut kita bahas ke contoh soal 2. Pak Awan meminjam uang di bank sebesar 600.000. Setelah sekian bulan uang tersebut berbunga menjadi 705.000 rupiah. Artinya kalau yang namanya berbunga, pasti uang itu akan bertambah. Jika bunga yang diterapkan bank tersebut adalah 14% per tahun, berapa lamakah Pak Awan meminjam uang? Nah, jadi di sini lihat, kita cari yang diketahui dulu. Diketahuinya itu adalah M atau modalnya tadi 600.000. Kemudian uang setelah berbunga itu 705.000. Kemudian B-nya itu 14%. Yang ditanya itu adalah waktu. Nah, sekarang yang ditanya waktu, Kak. Bagaimana Kak kita nentuin kalau dia itu pakai rumus yang tahun, bulan, atau hari? Nah, untuk nentuin rumus atau memakai rumus yang mana dari 3 tadi, kita lihat di sini di soal. Tadi kan Pak Awan meminjam uang di bank sebesar 600.000 setelah sekian bulan. Nah, di sini ada bacaan setelah sekian bulan. Artinya yang ditanya itu bulan. Dan jangan terkecoh pada untuk yang diterapkan bank tersebut adalah 14% per tahun. Karena di sini kita kan ada T dibagi 12, itu fungsinya itu untuk B-nya ini. Karena dia bunga itu bisa per tahun. Nah, jadi T-nya bisa dibagi 12 untuk per bulan. Jadi kita gunain rumus untuk yang bulan ya. Jadi B sama dengan M dikali B dibagi 100 dikali T dibagi 12. Terus ini rumus apa Kak yang di atas ini Kak? Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya di sini sudah diketahui misalnya modalnya 600.000, kemudian uang atau bunganya setelah berapa bulan tadi 705.000, kalian harus tentuin dulu besaran bunganya biar kita bisa mencari waktunya. Karena kalau besaran bunga tidak diketahui, maka kita tidak bisa mencari T-nya. Jadi kita cari dulu besaran bunga, dan ini rumusnya. Jadi untuk soal-soal yang kayak contoh soal 2 ini, kita cari dulu besaran modalnya. Jadi B sama dengan uang setelah berbunga dikurang besaran pinjaman atau M. Nah, jadi ingat aja teman-teman, kalau mau cari besaran bunga, nilai yang besar ini duit yang setelah dikurang duit yang sebelum. Nah, jadi kalian tahu berapa besaran bunga yang dikenakan. Jadi 105.000. Jadi biasanya kita cari besaran bunganya berapa. Sekarang kalau di sini sudah diketahui setelahnya berbunga berapa, berarti kita bisa cari selisihnya saja. Kemudian kalau sudah dapat B sama dengan atau besaran bunganya 105.000, tinggal kalian masukin ke rumus. Jadi B-nya tadi 105.000 dikali M-nya atau modalnya 600.000 dikali B tadi 14%, 14 dibagi 100 dikali T-nya yang kita cari dikali 12, karena dia minta setelah sekian bulan. Nah, jadi kita nggak tahu berapa sekian bulan, apa 3 bulan, apa 10 bulan, 15 bulan. Jadi kita mau cari. Oke, tinggal kita masukin 105.000 sama dengan 6.000 dikali 14 dikali T dibagi 12. 6.000 tadi kita dapat dari 600.000 dibagi 100 ya, dapatlah 6.000. Kemudian 105.000 sama dengan 84.000 dikali T dibagi 12. 84.000 ini dapat dari 6.000 dikali 14. Kemudian 105.000 sama dengan 84.000 dikali T dibagi 12, dapatlah 7.000. Dari mana 7.000 nih Kak? 7.000 ini didapat dari 84.000 ini dibagi 12, dapatlah 7.000 dikali T. Kemudian karena lihat di sini kan, jadi lawan atau di lawan kali itu bagi. Nah, jadi T-nya sama dengan 105.000
dibagi 7.000. Dapatlah T-nya itu 15. Jadi dapat disimpulin bahwa Pak Awan meminjam uang selama 15 bulan. Jadi setelah sekian bulan tadi yang kita nggak tahu tadi adalah 15 bulan. Nah, jika teman-teman masih bingung penjelasan kakak, kalian ulang-ulang lagi videonya. Insya Allah kalian akan paham. Jadi pelan-pelan nanti kalian pahami, pelan-pelan videonya diulang-ulang juga nggak apa-apa, karena enak kalau di video kan bisa diulang-ulang. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itulah video yang dapat kakak sampaikan. Jika memang bermanfaat videonya, jangan lupa ya di subscribe, di like, dan di komen di kolom komentar. Oke, baik, itulah mungkin yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih telah berkunjung ke video kakak atau ke channel kakak. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.